Tuhan tanya bang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Enggak, maksudnya bisa nggak abang membuktikan bahwa Allahnya Tuhannya Muhammad itu adalah Allah itu sendiri bang? Itu Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu esa. Tetapi ada di dalam surah An-Naml 91 berkata begini bang, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah yang dia telah menjadikan suci adanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku sebagai orang muslim dalam dua surah 2. Nggak apa-apa, karena memang negeri Mekah itu negeri yang disucikan, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala nya negerinya Mekah. Oh, berarti Tuhan Muhammad adalah Tuhan negeri Mekah, begitu bang? Ya, Tuhan negeri Mekah, Tuhan seluruh alam. Berarti dengerin dulu. Oke bang, baik. Alif Lam Mim. Artinya apa itu? Oh, saya nggak tahu bang. Kan abang aja menjelaskan. Apa bang? Silakan jelaskan. Bang. Tuhan seru sekalian alam. Kenapa ada Tuhan negeri Mekah? Karena Mekah itu memang spesial, negeri yang suci, tempat kelahiran Nabi. Jadi spesialkan. Sama dengan presiden pergi ke Aceh. Saya presiden orang Aceh. Apakah presiden itu bukan presidennya orang Jawa? Itu kira-kira begitu analoginya. Berarti Tuhannya negeri Mekah adalah Tuhan yang disembah oleh Muhammad, benar bang? Iya. Bukan Tuhan negeri Mekah aja. Enggak papa, ikuti aja maunya biar cepat daripada ribut. Enggak bisa maaf. Saya enggak bikin dulu, maaf. Udah habis. Kita saling enak berkali-kali. Jangan kau ulang lagi kata-kata itu yang menjebak itu. Enggak, saya enggak. Hanya negeri Mekah lagi. Udah biarin Pak ini, diam aja. Saya enggak ngejebak, enggak. Aduh, biarin. Ini enggak enak. Udahlah, saya turun lagi. Dibilang saya mengucap di sini, aduh enggak enak. Enggak, udah saya jawab. Udah Bang, diam dulu Pak ini, diam biarin. Jadi mana kan kita Bang, kita sudah santai-santai tadi bicara. Ya udah cukup, apa lagi Bang? Oke, Bang, jadi menurut Abang Tuhan negeri Mekah ini berarti Tuhannya sama dengan Tuhannya yang disembah oleh Musa, Bang? Ya sama di dalam Al-Quran, Rabbul Alamin, Tuhan seru sekalian alam. Tuhan apa tadi Bang? Tuhan seru sekalian alam. Oh, Tuhan seluruh Tuhan Nah, saya nggak mau ulang lagi. Kesalahan bukan pada mulut saya, kesalahan ada sama kuping Anda. Oh iya, berarti saya yang salah. Berarti Tuhan apa tadi Bang? Tuhan nggak tahu. Tuhan seluruh apa tadi Bang tadi ya? Nggak tahu saya udah lupa juga. Oh gitu Bang. Tapi tapi Tuhannya negeri Mekah ini dalam pemahaman di dalam surah 106 ayat 1, bukankah ini miliknya orang Quraisy, Bang? Jangan apa biarin aja nggak apa-apa, ikuti aja dulu. Kan tadi kan di dalam surat 27 ayat 91 kan bahwa Tuhan negeri Mekah ini apakah sama dengan Tuhan yang disembah oleh suku Quraisy? Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada aku. Jadi semua umat manusia ini yang ciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jawabannya. Tapi kita belum membahas tentang jin itu, Bang. Jin dan manusia, kan manusia yang kita jawab bahas. Orang Quraisy manusia nggak? Ya maksud saya nggak membahas tentang jinnya dulu, Bang. Saya bahas itu manusianya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia kecuali menyembah kepadanya. Quraisy juga manusia, wajib menyembah. Tapi dia tidak menyembah, artinya dia apa? Artinya dia kafir. Karena dalam surah 106 ayat 1 sampai 4, karena kebiasaan dari orang-orang Quraisy, Bang. Jadi mereka datang ke Mekah karena kebiasaan mereka di ayat kedua, mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, dan di ayat ketiganya maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Nah, Ka'bah kita tahu adalah di pertanyaannya di Mekah kan, Bang? Betul kan, Bang? Pertanyaannya apa? Nah, yang saya pertanyaan ini, apakah Tuhan negeri Mekah sama dengan Tuhan yang disembah oleh Musa? Saya udah jawab tadi sama. Kalau bisa Abang membuktikan, bagaimana bisa Abang membuktikan bahwa Tuhan negeri Mekah? Tadi saya udah jawab. Tuhan seru sekalian alam. Jadi Allah menciptakan manusia itu menyembah kepada Allah.
Nabi Musa manusia sama, kita manusia sama. Itu bahasa sederhananya. Saya udah jawab lo berkali-kali. Tetapi kan di dalam surat Sekarang sekarang dulu nih, diam dulu ya. Saya lagi diam dulu. Kau monyet, gantian. Sebentar, saya lagi ngomong. Sebentar bang. Karena kamu kan ngatur. Saya ngomong. Gini ya bang, abangku, saya hormati abang. Enggak usah terlalu baik kau di sini. Saya lagi yang ngomong. Ini Muslim kok naik ngatur. Aduh, abangku jangan dimimit bang. Saya lagi yang ngomong bentar ya. Belum ada satupun data membuktikan datanya bahwa Tuhan negeri. Mampus loh. Udah dibayar berkali-kali loh, dia ulang-ulang loh. Dia yang menjebak gitu bang. Nggak bisa lo jebak gua. Gua jawab singkat aja udah. Kau udah saya jawab. Tuhan negeri Mekah, karena Mekah itu spesial. Ya kan memang orang Kristen kayak gitu bang, memaksakan gitu kan? Apa yang dia mau. Kan gitu. Nabi Musa Tuhannya ya Allah, di Al-Quran jelas. Allah itu menciptakan manusia untuk menyembah kepadanya, kan itu jawaban umum. Iya. Dan itu dia nggak akan mau terima bang, karena yang dia paksain masuk ke kita itu adalah apa yang dia mau. Makanya dia masa bodoh. Nah di sini kok dia yang ngatur gitu loh. Kita udah jawab. Itu pertanyaan berkali-kali gitu loh. Itu sudah merem jawabnya gitu. Orang gimana enggak bang? Orang tadi udah saya jawab. Tuhan seru sekalian alam. Apa katanya? Kerusakan bukan pada congor saya, kerusakan sama kuping lo nggak denger kan gitu. 3 kali saya ulang. Rabbul Alamin. Gitu ya, diulang-ulang gitu loh, nggak mau berhenti gitu. Saya tadi udah mau kombinasi man. Iya. Nah, bahwa apakah Tuhannya Nabi Musa sama dengan Tuhannya orang Kristen, itu saya pengen kombinasi dulu. Pasti muter di situ. Tuhannya Nabi Musa siapa? Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya Kristen Yesus. Apakah Tuhannya Nabi Musa Yesus? Yang jelas, yang berbeda Tuhan itu yang Kristen yang tadi. Kenapa? Satu-satunya agama yang menuhankan anak orang adalah ini tadi yang naik di sini. Kalau kita nggak menuhankan makhluk, gitu. Katanya tadi mau kombinasi, mau komparasi begitu. Tapi ngeyel. Ya nggak mau diatur, ya terpaksa ya. Mohon maaf sekali lagi. Dan saya tidak mau apa namanya ya. Saya tegur di bawah, Bang Andi terlalu lembek ya, saya udah ludahi aja udah selesai. Saya jawab simpel kalau orang kayak gitu. Saya kan bukan ustadz, saya juga masih santri. Ya saya bawa singkat aja gitu loh. Dan lagian pun udah dijawab tadi bang, soal pertanyaan. Dia mengatakan di mananya membenarkan kitab sebelumnya, padahal udah dibacakan tadi barusan. Ya bang, gimana nggak seperti itu? Karena kan di kitabnya dia aja Tuhan itu dia yang ngatur-ngatur, jemaatnya ngatur. Tuhannya disalib, Tuhannya dibunuh, itu kan mereka yang buat. Saya naikkan kamu, tapi kau saya yang bertanya kepada kamu lagi ya nih. Dan saya yang bertanya kepada kamu. Sekarang saya nanya sama kamu, apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhannya Nabi Musa? Silakan jawab bang. Tuhan apa tadi bang? Apa tadi? Ya, apakah Tuhannya Nabi Musa sama dengan Tuhannya orang Kristen? Tuhan negeri Musa, Tuhan Musa sama dengan Tuhannya Kristen, sama bang. Ya. Oke. Siapa nama Tuhannya Nabi Musa? Siapa nama Tuhannya Nabi Musa? Aduh jangan diturunin dulu, saya mau pengen tahu dia siapa Tuhannya Nabi Musa. Katanya sama. Waduh nggak namain gue deh. Mana dia? Siapa ya ngekik? Nggak tahu. Katanya sama. Aduh ini dibawa ini. Biarin saya mau ke eksekusi dia di sini. Katanya Tuhannya Nabi Musa sama dengan Tuhannya orang Kristen. Pengen tanya Tuhannya orang Kristen siapa? Tuhannya Nabi Musa siapa? Pasti beda. Jawaban sama, pertamanya penjelasannya beda. Lihat aja, mana dia orangnya. Aduh kabur deh. Kabur deh, nggak ada di daftar. Ya. Siapa lagi kabur dia? Bahaya kalau Handis lebih besok nanya. Habis riwayat gua katanya. Nggak ada lagi.
Tapi kalau dia jujur dia tadi, kalau dibilangnya berbeda, emang masih kita terima. Masalahnya dia bilang sama pula lagi. Kalau dia bilang sama, Tuhannya Nabi Musa ya, sebelum ada Al-Quran nih, kan bahasa kaumnya nih, ya kan ya, kita kesampingkan dulu Al-Quran, kita kembali ke zamannya Nabi Musa sebagaimana bahasa kaumnya yaitu Ibrani gitu ya, Hebrew, oke. Nah di Hebrew itu Tuhannya Nabi Musa kagak ada Yesus, yaitu Yehovah atau bisa disebut Hashem, gitu ya, sifatnya itu Adonai, Elohim, Adonai Ehad, kan gitu. Nah itu kalau Yudaisme menjelaskan itu yang disembah Nabi Musa di zaman itu sesuai dengan bahasa kaumnya Nabi Musa waktu itu. Tapi pada dasarnya hakikatnya sama, yaitu yang maha suci maha tinggi. Itulah Yudaisme itu. Nah Oten Tuhannya siapa? Mau kemana lu? Mau ikut Yudaisme? Emang lu Yudaisme menyamain Tuhan lu? Kalau kita umat Islam ditanya konsisten di Al-Quran, ya Nabi Musa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yudaism jelas loh. Yudaismnya juga jelas. Makanya Yudaism itu kalau ingin tefillah gitu ya, itu kan 3 kali sehari juga dia kalau nggak salah itu ya. Terus kemudian dia lagi nyasar di Monas gitu ya, waktunya tefillah, sebelah kiri ada Istiqlal, sebelah kanan ada katedral. Kira-kira Yudaisme pilih masuk kemana? Masjid loh. Istiqlal. Saya tanya dia, kenapa pilih masjid? Tidak ada berhala. Nah itu jawabannya, itu jawabannya. Karena bagi Yudaisme itu, Yahudi itu, Kristen itu adalah penyembah berhala. Ya. Ya penyembah kayu salib. Iya, penyembah berhala. Mereka mengakui itu, makanya mereka tidak mau memasuki rumah ibadah. Karena bagi Yahudi, berhala itu adalah final. Walaupun pada dasarnya juga mereka, kesalahan mereka adalah tidak mengakui Nabi Isa gitu. Yudaism itu kalau melihat salib enak banget itu. Lihat Diludahin ya. Ya itu. Diludahin. Tapi bang, ini waktu saya kecil bang. Emang apa pernah kecil? Iya. Dulu kan Kristen nih bang. Jadi saya juga sekolah itu kan di sekolah Kristen tuh ya. Ada yang aneh loh bang, yang saya rasain itu pas saya ngikut yang namanya jalan salib di sekolah itu. Jadi katanya kan mengikuti peristiwanya Yesus pas penyaliban jalan begini. Bang, jangan terlalu kita monolog bang ke situ. Yang umum aja bang. Kalau membahas Yudaism nggak apa-apa. Oh iya. Nah, nanti kalau ada Kristen itu kita bahas. Apa ini? Siapa nih di pasar ini? Waduh. Minta naik tapi dia lagi berisik di pasar. Mana sih? Lagi kebaktian kayaknya bang. Man monitor. Islam Kristen. Man monitor. Man 23 monitor. Islam Kristen. Man monitor. Minta permintaan tapi nggak ngomong dia ini. Kalau gue turunin loh. Nggak usah lagi istirahat itu nggak apa-apa. Kita bantuin Osnya, kasihan si akan dari pagi tuh belum tidur. Iya. Tanailandu monitor. Itu olo PMI silakan naik di sini, Pak Sinaga naik aja di sini, jangan ngerti kayak gitu. Lu berani nggak buka komal sendiri lu ngomong kayak gitu? Hati-hati jarimu harimaumu lu, nanti kayak anak Batak didatengin nangis. Kalau kami di sini nggak ada lo yang menghujat. Kalau Allah seperti itu kenapa lu pakai di terjemahan? Udah tahu begitu lu pakai di terjemahan. Munafik. Iya. Dia menghujat Allah tapi dia pakai juga.
Tanaila ini kayaknya mau Cuma. repor ini bang. Tanaila. Siapa? Tanaila ini ngopi pula dia. Nggak aktif dia. Itu Herman coba. Monitor. Herman monitor. Aduh, ini orang minta naik kok pada diem baik. Enggak berani. Herman. Ya Allah, gimana sih? Apriyadi monitor. Kristen Islam saudaraku. Apriyadi monitor. Ini kenapa yang minta naik tapi dia nggak ngomong ya? Apriyadi. Udah paling aja permintaan. Apriyadi. Boynap monitor. Boynap. Sinaga naik sini, Sinaga, kita diskusi baik-baik. Ayo, Bang Sinaga naik. Ayo naik sini. Nggak berani bang. Naiklah sini. Kita diskusi baik-baik. Katanya ajaran kasih kok provokatif. Mana ada ajaran kasih provokatif kayak gitu. Makanya sering-sering baca Bible itu ya, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu, praktekkanlah itu. Jadi kalau ada orang menganiaya kamu gitu ya jangan dilawan, kasihi aja dia gitu, doakan gitu. Saya tambahin bang, jika ditampar pipi kiri berilah pipi kanan katanya. Mana mau praktekin, susah itu bang. Kalau ada orang aja yang ngantri mau namparin dia, mau nggak dia? 10 orang nampar. Selama ini prakteknya yang paling galak tuh Bu Darni. Ada Ani terlalu. saya ngundang dia terlalu. Bahas apa? Membahas ini. Mazmur 21:18. Sabar. Mazmur 21 nomor 18. Bentar, mana kitabku? Mana Gimana gimana? Amsal, sorry, Mazmur lagi. Amsal 21:18. Apa itu Mazmur? Amsal. Kenapa Amsal? 21:18. Coba Bu Darni baca deh. Biasa. Aku baru pulang gereja pun. Arpen punya gereja juga ya? Ada. Kan gereja itu kan rumah ibadah. Oh iya ya. Gimana sih? Oh iya, Arpen ya, udah masuk Sabtu ini hari ya, Jumat Iya. ya. Enggak, udah masuk Sabtu, dia kan perpindahan. Oh iya. Iya. Jam 6 sore. Terbenam matahari hari Jumat. Hari Jumat terbenam matahari. Di situ permindahan hari. Bukan Jadi- jam 12 malam. Jadi di rumah hari ini nggak ada masa-masa ya? Tadi lah masak tadi pagi. Iya, malam ini. Enggak lagi lah, ngapain lagi? Kan udah ada entah di rendang ayam, entah apa kek. Kan bisa sampai besok pagi. Tapi tiktokan boleh bang Andi ya? Ini kan Iya. penginjilan. Iya, nggak apa-apa, kalau TikTok kan boleh lah. Kan nggak makan. Menginjil. Kecuali kita di sini bicara tentang gimana tasnya, gimana gaya bajunya, gimana rambutnya, pangkas bagaimana, beli emas, pakai berlian, anting-anting. Kalau itu salah, nggak boleh. Itu banyak di gereja itu Bu Darni. Enggak, di gereja kami nggak boleh pakai emas, nggak bisa. Iya, memang kalau di adventnya. Di Advent nggak bisa. Kalau liturgi keagamannya atau cara ibadahnya Advent dengan yang lain beda nggak sih Bu Darni dalam gereja? Oh, kalau kami begini, contoh, mumpung aku pula mengatur acara, begini, nanti kan, contoh, mau ambil bahagian untuk besok hari Sabat. Oh, Besok baik, kan Bu hari Darni Sabat. protokoler ya?
Ya, aku apanya? Pemimpin. Wush, budor pemimpin. Mengatur. Buset Maksudnya dah. pemimpin, bukan pemimpin ketua, bukan. Anggotanya aku. Cuman aku yang mengatur jadwal. Dapat Siapa yang perpuluhan mau dong, benar, bagian. dapat perpuluhan dong. Enggak, 5/7 enggak ada. Oh ya udah. Habis. Oke, terus lanjut. Kita kan bekerja di ladang Tuhan harus dari hati yang paling dalam, Wih, ya, gitu, terlalu. pelayanan kan gitu. Jadi contoh, kalau kami ngambil bagian, nanti kan yang ngambil pertama protokol aku, song service juga aku, kan gitu, memimpin lagu. Nanti aku yang menyusun siapa yang bawa baca mission, siapa yang membawa pemimpin sekolah sahabat, siapa ayat inti Sesi dan acaranya Bu doa. Darni, yang ditanya sesi acaranya Iya. seperti apa? Ya begitulah. Kalau Nanti kan- misalnya ada yang pales suaranya benar dikeluarin nggak? Enggak, kan enggak semua orang itu bisa bernyanyi merdu suaranya, enggak semua dong. Gitu. Kan itu kan nyanyi bersama-sama itu pun enggak boleh sembarangan lagu, ada lagu Sion kami khusus. Ya, begini pada umumnya Bu Darni, kalau pendetanya itu khotbah di atas ya? Enggak di atas sekali, cuman ada podiumnya. Sama seperti tabernakel yang ada di perjanjian Kira-kira lama. Gitu dah. inti-intinya yang diajarkan kepada jemaat apa aja Bu Darni? Pendeta Ya, khotbah. semua cerita tentang para nabi dari Kejadian sampai Wahyu, ya terserah pendeta yang mau dia ambil yang mana, cerita Abraham kek, yang mau cerita Musa, yang mau cerita tentang Lot, yang mau cerita tentang Ruth, kan banyak di Alkitab itu semua sejarah-sejarah para Bahaya nabi. lah kalau cerita Lot, ngeri kali itu. Apalagi Enggak dong. Ya enggak Nah, itu. apa-apa kan. Ya ceritanya kan bukan seperti kalian kayak mengejek-ngejek kan seperti itu. Nah, kalau kami kan enggak, udah ngerti kami bagaimana Lot itu. Kan Lot itu, ya kan lagi dimabokin sama anaknya kan gitu ya. Iya, gini, Nah, kan terjadi pada lah waktu itu. itu kan Nah, gitu. kota itu kan mau dihancurkan, udah. Istrinya udah dikatakan jangan kau menoleh ke belakang. Kan Tuhan sudah berkata, jangan menoleh ke belakang, kan gitu. Ternyata istri Lot itu masih menginginkan harta duniawi. Dia melihat ke belakang lalu dia menjadi tiang garam. Nah, jadi dia bersama anaknya lah keluar dari kota yang mau dibakar itu gitu. Jadi supaya meneruskan keturunan, lalu burunya ibaratnya gitu kan, disuruhlah minum si Lot ini supaya ada penerus generasi lagi. Mabok dia gitu. benar, mabok. Iya, anak-anaknya yang buat, bukan si Lot itu yang mau mabuk-mabukan sendiri, bukan. Gitu. Itu cerita para nabi seperti itu. Itu kan Pertanyaan orang di sini Yahudi Bu tuh. Darni, iya, pertanyaan di sini yang agresif ini anaknya atau bapaknya? Yang agresif. Ya, enggak seperti itu lagi dong, kan memang begitulah. Itu kan cerita itu kan datangnya dari bangsa Yahudi juga. Ya kita harus beriman. Makanya di dalam Islam juga dikatakan berimanlah kepada Taurat, Zabur dan Injil. Jadi Saya nggak cerita bisa Lot ngebayangin, itu Bu dari Darni. sana. Ini kan Jangan perempuan lawan yang- Allah mu Bang Andi. Bu Darni ini kan perempuan yang inisiatif nih, artinya dia yang ngambil minum, dia yang tuangin, dia yang bikin mabok ayahnya kan gitu. Berarti ini kayaknya ini perempuan nih yang bukain semua nih gitu loh. Ya, karena sudah tertulis seperti itu oleh sejarah para nabi, kita harus beriman. Allah juga berkata, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur dan Injil. Jadi seluruh para nabi itu dicatat oleh para nabi itu. Jadi kita harus beriman. Kalau sudah tercatat Tapi seperti itu, kejadian ini nggak boleh dicontoh Bu Darni. enggak dong, enggak bisa dicontoh. Nah, itu. Makanya di dalam Alkitab itu ada yang seperti itu, ada yang pezina, ada yang ini, kan banyak ragam digambarkan di dalam Alkitab itu gitu. Itu kira-kira berapa persen tuh alkoholnya ya? Nggak tahu aku lah, nggak pernah aku mabuk. Kira-kira berapa itu? 50% kali ya? Bisa Tahu kalau di Advent juga mabuk itu diharamkan, nggak boleh. Iya, itu yang tertulis Bu Darni. Kawan saya banyak Iya. juga minum kok. Itu udah melawan dari hukum itu. Kalau Iya. atasan membuat seperti itu, Berarti itu firman oknum Tuhan ya? mengatakan jangan mabuk, katanya ya jangan. Berarti itu oknum ya? Iya, oknum lah. Oh, bayangkan Contoh coba. seperti kami tadi perjamuan kudus, kami masak buah anggur direbus. Nggak ada ditaruh figur apa segala macam. Itu Nggak darah, boleh. itu anggur itu menandakan darah Yesus ya? Iya, melambangkan darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib gitu. Kalau dagingnya apa? Roti.
Roti terbuat dibuatlah dari mentega yang Jadi kalau nomor satu. Bu Darni makan roti terus minum anggur itu artinya insting Ibu Darni itu, pikiran Bu Darni itu larinya ke daging Yesus apa darahnya Yesus? Bukan. Insting Ibu Darni itu tertuju kepada suatu dia tersalib. Dia datang. Bayangkan dia penguasa datang ke bumi untuk disalib dan untuk menebus manusia dari kutuk hukum Taurat dosa itu gitu. Harusnya kita yang tersalib di sana. Tapi karena cintanya kepada kita maka dia di sana. Harusnya dia adalah seorang penguasa dan duduk di tahtanya yang termulia itu gitu dia. Jadi kalau anggur yang perjamuan kudus itu ada anggur mengandung alkohol itu nggak boleh ya Bu Darni? Oh nggak boleh, haram. Haram itu nggak bisa. Tapi kayaknya ada deh yang terjadi gitu Bu. Di mana? Kalau di gereja kami nggak ada ya. Jiman dulu waktu itu Jiman tuh dia Nah, itu punya. urusan dia. Yang jelas di dalam doktrin gereja Masyiah Advent hari ke-7 diharamkan masuk alkohol ke dalam gereja. Jadi Sabat itu ya, Sabat masuk di jam 6 malam sampai besok jam 6 lagi gitu ya. 6 terbenam lagi matahari, sudah habis hari Sabat gitu. 12 jam itu ya. Ya, dari jam ini Jumat dari jam 6 terbenam matahari sampai Sabtu Iya. jam 6 terbenam matahari habis. 24 hari jam ya. Sabat. 24 Iyalah. jam. Iya, dari 24 jam jam. 6 ke jam 6. Kira-kira makanan apa itu yang nggak basi ya? 24 jam. Iya, contoh tadi aku memasak daging lembu, kurendang, udah kupisahkan nanti dengan untuk besok pagi, gitu. Mestinya ini Bu Darni kalau mau awet itu rendang yang awet. Iya, makanya aku setiap hari Jumat kalau nggak ayam kurendang, lembu gitu, kuku Jadi cincang-cincang kecil-kecil. Jadi kalau hari Sabat Bu Darni nggak makan sayuran. Makan juga. Gimana caranya sayuran basi? Kan ada sayur rebus. Basi, Bu. Iyalah, apalagi sayur nggak bisa Bu Darni. Bisa. Kan nggak boleh nyalain Sayur api kan? direbus. Bu Darni ya, nggak boleh nyalain api ya. Iya, tapi kan Kalau- sekarang ini karena sudah modern, jadi kami sudah pagi-pagi juga bisa masak kok. Loh, nggak boleh Bu Darni. Untuk bertahan hidup bisa. Nggak boleh Karena nyalain itu, api. ya, Nggak sama boleh nyalain. seperti waktu Yesus, makanya orang Yahudi dulu dibilang Yesus itu pelanggar hukum Taurat. Sewaktu masuk domba itu ke jurang, kan mau diambil Yesus, kan marah orang Yahudi pada saat itu, melanggar Tapi hukum Taurat begini, Yesus Bu ini. Darni, izin, Makanya Bu dia Darni. datang menggenapi kalau Izin, Bu berbuat Darni. baik di hari Sabat boleh gitu. Tapi saya lihat anak-anak muda Dapidian itu ya, kalau Sabat dia ke gereja pada ngerokok. Dipidian. Iya, pada Dipidian. ngerokok. Pada ngerokok itu berani nyalain korek. Ya itu kan pilihan mereka. Yang jelas dibuat doktrinnya di situ ya seperti itu. Mana kita bisa jaga seluruh manusia itu? Yang jelas makanya Yesus mengatakan nanti di Matius 7 ayat 21 sampai seterusnya, bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan Elohim, tetapi yang mereka menuruti kehendak Bapakku. Apa Tapi kehendaknya itu? Ya ada yang sebelum mau saya tanya Bu Darni sebagai Advent nih. Kan 24 jam tuh, boleh nggak itu berhubungan suami istri Bu Darni? itu kan udah suci. Hubungan suami istri itu kan sudah sakral, suci udah itu ya bisa. Boleh atau tidak? Bisa. Oh boleh. Perkawinan itu kan udah suci, udah dikuduskan itu, bisa lah. Pernikahan, perkawinan. Iya, bersetubuh antara suami dan istri boleh. Asalkan Itu kan nggak bukan haram. suami orang ya Bu Darmi ya. Asal jangan bini orang kau ambil, suami orang ke Ya, tetangga, kan saya nggak pergi nanya dari itu. dapur, kau tarik istri orang, itu haram lah. Iya, kalau ditabur sama lakinya. Jangan. Gitu dia. Apa lagi? Tanya lagi. Luar biasa. Ya ini kan pacaran. pertanyaan enteng aja sih mengenai Sabat ya. Kan Iya. begitu. Menurut Bu Darni, kenapa Advent itu beda sama yang lain? Mereka minggu ada Sabat. Ya, mungkin begini, umat Advent masih setia akan hukum-hukumnya, akan perintah Elohim sesuai dengan dalil di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya
bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Itulah 10 hukum. Satu lagi, 1 Yohanes 2:4. Barang siapa berkata, aku mengenal Elohim loh, katanya, tetapi ia tidak menuruti hukum-hukumnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, itu dia. Bu Darni, mana lebih duluan sebelum ke gimana saya mau makan? Mana lebih duluan Advent dari Katolik? Advent dari Katolik. Kayaknya Katolik. Katolik duluan. Yes. Terus kemudian baru ada Martin Luther ke Protestan, kan gitu ya? Martin Luther ini maksudnya memprotes ajaran-ajaran Katolik. Contoh satu, Martin Luther itu tidak mau mengikuti ajaran Paus, yaitu tentang pengampunan dosa. Surat pengakuan dosa. Yes, nggak bisa, nggak mau dia mengikuti itu, nggak mau dia berada Kenapa di situ. tidak mau? Karena surat pengakuan dosa itu berbayar. Iya, Nah, itu nggak ada boleh. protes. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa. Nggak bisa Paus, nggak bisa pendeta, nggak bisa pastor. No, itu dia. Kemudian Itu dia. setelah Martin Luther terpecahlah begitu ada Advent, yaitu ada orang Amerika namanya, saya lupa, ingat nggak namanya orang Amerika itu benar nih? Siapa? Perempuan. Ellen White. Nah itu pendiri Advent dari Amerika. Iya, yes. Siapapun dia pendiri itu, yang jelas dia serupa, sesuai dengan doktrin Alkitab, sesuai dengan kebenaran apa yang diajarkan oleh Tuhan. Lanjut, Man. Gitu dia. Iya. Mau HKBP, mau Katolik, mau Islam, mau apapun itu, kita semua adalah umat-umat Elohim. Jadi kita harus tunduk kepada hukum-hukumnya. Negara aja mempunyai hukum. Iya, Bu Darni. Ya. Tadi Bu Darni mengklaim Advent itu harus tunduk pada perintah-perintah Elohim ya. Semua manusia, bukan Advent aja. Seluruh manusia. Iya, tapi kan yang paling setia sekarang dalam perintah Elohim yang perjanjian lama itu adalah Advent lah, tunduk pada hukum Taurat. Pertanyaannya di 2 Yohanes tadi, bisa nggak Bu Darni baca ulang ayatnya? Oke, 2 Yohanes 1 ayat yang dua ini yang mana? Dua-duanya aku baca. Iya, dua-dua baca, coba. Oke, yang pertama ya tadi 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nya itu grup besar, hukum-hukumnya maksudnya ini. 1 Yohanes 2:4. Barang siapa berkata, aku mengenal Elohim, tetapi ia tidak menuruti hukum-hukumnya, perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Oke. Paham di situ ya Bu Darni? Berarti harus mengikuti perintah-perintah Elohim. Elohim Ya, ada 10 perintah maksudnya, 10 hukum. Bentar dulu. Perintah-perintah Elohim tidak ada dijelaskan di situ 10 hukum. Apa rupanya yang ditulis Tuhan perintahnya? Apa saja rupanya? Salah satu makan babi itu perintah Elohim itu, bukan perintah itu iya, itu peraturan. Inilah makanan itu diturunkan kepada Musa. Ya, betul itu. Iya kan? Tapi yang langsung ditulis oleh jari tangan Elohim adalah 10 hukum di 2 loh batu. Ya, jadi diserahkan kepada Musa. Iya. Menurut Bu Darni di bilangan dengan imamat itu pelarangan makan babi itu siapa yang nulis? Iya, Musa. Di mana? Musa yang nulis. Tapi ayatnya? Perintah atas perintah oleh Elohim. Di mana ayatnya bahwa Musa yang menuliskan itu? Di mana? Kejadian Keluaran Imamat Bilangan Ulangan adalah keterangannya tulisan Musa. Bu Darni. Di mana keterangannya Musa menuliskan perintah itu dari pendengarannya dari Elohim, atau malah sebaliknya Elohim menyampaikan langsung lalu menjadi kepada Musa dengar. Menjadi hukum-hukum yang ada pada Bani Israel, karena kita membahas Elohim ya, bukan Theos. Theos itu di Perjanjian Baru. Iya. Di mana Bu Darni? Iya Pak, benar itu Elohim yang mengajarkan kepada Musa. Benar. Saya memiliki suatu kebenaran kalau saya punya dalil. Dalilnya apa? Sebentar, ku ambil dulu. Ku ambil bukuku catatanku ya. Ya bentar ya. Memang repot, 1 menit. Bu Darni. Memang repot. Ingat, dia Elohim ya, bukan Theos ya, bukan Bapa. Karena kita berbicara Elohim. Berarti kalau berbicara Elohim, hukum-hukum di Perjanjian Lama. Ingat, dia perintah Elohim. Oke. Ayo. Bentar ya.
Sebentar. Hai Amang Buruku. Aku tanya Amang Buruku dulu. Bukan guys, 19 lagi sama sekali. Apa itu? Bentar ya. Cep. Area. Taurat. Taurat dalam tradisi Yahudi dan Kristen secara tradisional yakini ditulis oleh Nabi Musa. Namun ada juga perdebatan dan pandangan berbeda mengenai penulisnya, terutama mengenai beberapa bagian yang tampaknya ditulis setelah masa hidup Musa. Berikut beberapa poin yang perlu diperhatikan tradisi Yahudi dan Kristen. Secara tradisional, umat Yahudi dan Kristen meyakini bahwa Musa menulis 5 kitab pertama dalam Alkitab yang dikenal sebagai Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu dia. Iya. Pertanyaan saya, Ibu Bani paham nggak? Iya. Di 2 Yohanes tadi yang Ibu sampaikan, ya, bahwa orang-orang yang seperti orang Ibu Advent ini tunduk pada hukum yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Elohim. Elohim itu di Perjanjian Lama. Berarti semua hukum-hukum yang diperintahkan Elohim orang Ibu tunduk, ya kan? Nah, pertanyaan saya, pelarangan makan babi itu, ya, makanan yang diharamkan itu perintah Elohim atau perintahnya Musa? Perintah Elohim lalu dituliskan Musa. Gitu. Kenapa Ibu nggak melaksanakan? Tadi katanya harus tunduk. Saya tidak makan babi. Advent mana bisa makan babi, haram. Oke, Advent nggak bisa makan daging, ya babi ya. Semua di imamat sebelah situ, ikan-ikan yang tak bersisik, haram itu bagimu. Oke, tanya Bu Darni, kira-kira orang-orang Kristen di luar Advent yang memakan babi sudah menjalankan perintah Elohim atau tidak? No comment, jangan tanya orang lain. Aku sekarang dulu, Bu Darni. Saya antara aku dengan diri, salah, nggak boleh. Kita nggak boleh menghakimi orang lain. Nanti kalian tanya mereka. Sekarang aku giliranku. Oke, menurut Bu Darni, ya, yang dilakukan oleh di luar Advent itu sudah benar atau tidak? Contohnya beribadah di gereja, perintah-perintah beribadahnya di Perjanjian Baru sudah benar atau tidak? Kalau menurutku yang beribadah di gereja itu sudah benar. Yesus juga dan Paulus setiap hari Sabat masuk ke sinagog. Sinagog itu adalah bait suci, rumah ibadah. Jadi kalau sekarang di modern ini dikatakan gereja. Gereja itu rumah ibadah, tempat persekutuan orang-orang beriman untuk meninggikan nama Elohim. Iya, Bu Darni. Tadi kan Bu Darni mengatakan orang-orang benar itu mengikuti perintah Elohim, ya kan? Tunduk pada Elohim. Orang Kristen yang lain tidak mengikuti hukum Elohim. Apa buktinya makan babi? Pertanyaanku, bisa nggak dikatakan mereka karena melanggar perintah Elohim, salah satunya dalam memakan babi, menjadi orang-orang yang tunduk pada Elohim? Bisa nggak? Aku nggak mau ranah ke mereka lah. Jemen dong, itu nggak bisa. Menurut hakim yang adil, hakim yang adil hanya milik Yesus. Kita bukan menurut hakim, Bu Darni. Kita bukan menurut hakim. Menurut yang tertulis, mereka bisa dibenarkan atau tidak, itu aja. Menurut tertulis, bukan menurut Bu Darni. Oke. Jawab. Sesuai dalil ya. Jangan kata Bu Darni. Yesaya 66. Bentar ya. Yesaya 66. Sabar ya. Pertanyaan saya udah paham kan Bu Darni? Iya, ayat 17 menurut Nabi Yesaya, bukan menurut Ibu Darni ya. Menurut Nabi Yesaya di dalam Yesaya 17, Yesaya 66 ayat 17, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan, bukan aku. Iya, firman Tuhan. Berarti menurut firman Tuhan, pemakan babi, daging-daging yang diharamkan itu dilenyapkan.
ya kan? Ya, ini ayatnya ada. Oke, berarti bagus itu Bu Darni. Berarti Bu Darni tegas. Tapi kalau menurut Bu Darni kira-kira benar nggak itu? Menurut tadi kan menurut Bible, menurut Bu Darni Sudah pasti benar karena ini sudah Yesaya nabi Elohim. Oh gitu Bu Darni. Berarti menurut Bu Darni apa yang disampaikan di Bible yang diharamkan itu di luar itu yang tidak menaatinya berarti itu adalah orang yang harus dilenyapkan karena mereka tidak tunduk pada Elohim. Betul atau tidak? Yes, makanya ada ayat Matius 7. Bukan setiap orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaanku, tetapi mereka yang menuruti kehendak Bapa. Itu dia. Jadi nggak semua orang Kristen masuk surga. Ini tadi dia percaya kepada nabi-nabi. Sia-sia dong Yesus disalib. Bukan sia-sia, kan masih ada yang lain yang masih setia dong. Itu mereka itu yang menolak. Sebenarnya Yesus itu sudah mengorbankan diri datang ke bumi ini, tapi kita menolaknya. Kita makani semua, udah kita ganti hukum-hukumnya, makanya dienyahkan nanti gitu. Oke, ya karena harus mengikuti kehendak Bapakku kan katanya. Iya, yes. Nah, pertanyaannya Bu Darni, tadi kan Ibu Darni udah tegas mengatakan bahwa orang yang yang memakan babi itu menurut tertulis dan menurut Bu Darni itu memang harus dilenyapkan karena tertulis, ya kan? Nah, mereka berdosa. Oke, saya terima itu. Pertanyaanku Bu Darni, ada nggak kan mengikuti perintah Elohim kan katanya tadi tunduk pada perintah Elohim. Menurut perjanjian lama ada nggak perintah Elohim untuk menyembah Yesus? Baik. Menurut Elohim, di perjanjian lama sudah pasti di dalam perjanjian lama nama Yesus tidak ada, tapi firman. Firman itu adalah firman Elohim. Jadi kita menyembah Elohim. Bu Darni, di mana datanya bahwa kita harus menyembah firman? Di mana? Mana datanya? Kalau sudah menyembah firman, sudah menyembah Elohim. Karena firman itu adalah Bu Darni, yang datang daripada Elohim itu sendiri. Nah, itu dia. Jadi kita begini loh. Tunggu dulu. Di dalam perjanjian lama, Yesus itu sudah ada, tetapi masih di dalam firman. Dia belum datang menjadi manusia, belum. Tetapi di perjanjian baru, dia menggenapi, dia datang sebagai manusia ke bumi. Itu dia. Jadi kita harus mengenal keberadaan Elohim itu. Satu Darni, jangan saja kayak kereta api. Pertanyaan saya pakai data Bu Darni. Pertanyaan saya pakai data. Jawabannya di mana perintah Elohim? Karena kan tadi harus tunduk kepada Elohim, perintah-perintah Elohim. Di mana perintah Elohim di perjanjian lama? Septuaginta atau Tanakh untuk menyembah firman atau Yesus, di mana datanya? Ayo. Oh, gitu ya. Mesti kali seperti itu ya? Wajib dong. Kalau Elohim tidak memerintahkan kamu, Bu Darni, aku juga bisa bertanya tentang kalian juga nanti ya? Iya bisa. Kalau contohnya Bu Darni disuruh Elohim, Bu Darni buka toko kelontong. Bu Darni malah buka toko semen. Itu udah menyalahi itu. Masalahnya kita tanya di perjanjian lama yang ada Elohim menyampaikan menyembah firman atau Yesus itu sendiri, di mana? Itu yang saya butuhkan. Baiklah, tetapi begini ya saya, di dalam perjanjian baru digenapi. Di perjanjian baru dia digenapi loh. Tetapi begini, itu dia. Saya minta kita fokus ke Elohim aja dulu, perjanjian lama. Kita fokus. Saya tidak mau menggeser ke perjanjian baru. Baiklah. Gitu. Yeremia, Yesaya, dan ini berisi nubuat tentang Mesias sebagai hamba Tuhan. Akhirnya mulai dari Yeremia ya, Yeremia ini Yesaya. Yeremia berapa? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan adil. Sebenarnya banyak ayatnya. Tongkat kerajaan akan satu aja lah. Sabar. Iya tunggu. Nubuatan Mesias di perjanjian lama. Kalau di Yesaya itu, kalau di Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberitakan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu adalah ditujukan kepada Yesus di dalam Matius 1 ayat 23. Oke, tahan dulu Bu. Elohim beserta kita.
Udah, Tahan dulu, Bu Darni. kalau Yesus adalah Immanuel, tentu kita menyembah Dia. Tahan dulu Bu Darni, kita telah dulu satu persatu, jangan Baik. terus aja. Kan tadi yang ditanyakan tentang firman dan Yesus di perjanjian lama. Kita baca nih ayatnya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu adalah Tuhan beserta dia. Elohim beserta kita. Iya, dengar dulu. Elohim beserta kita, itu artinya Immanuel. Dengar dulu Bu Darni. Saya paham, saya tahu gitu. Iya. Berarti kalau Tuhan beserta kita, kita juga Elohim. Ada rupanya engkau dikatakan sewaktu lahir namamu Immanuel. Immanuel itu adalah artinya adalah Immanuel artinya Tuhan beserta anak itu. Tuhan beserta anak itu yang saya tanya di mana Elohim memerintahkan di kita untuk menyembah anak itu. Kalau sudah dikatakan Immanuel, berarti dia itu adalah Elohim beserta kita. Kan seperti itu. Berarti dia sudah layak dong kita sembah. Karena Yesus ini adalah firman Elohim yang datang ke bumi, yang menjadi manusia. Maka kita juga layak menyembahnya. Karena aku dan Bapa satu, kata Yesus. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Begitu. Jadi sudah pantas dong kita menyembahnya. Aku izin nanya ya Bu Darni ya. Kan di situ maksudnya Tuhan beserta anak itu kan? Iya. Maksud di sini kan kayak saya misalkan saya menyatakan nih Bu Darni beserta Jeman. Apakah sama itu? Sekarang kita cocokkan ini ke dalam Matius 1 ayat 23. Ini. Dengar ya? Nah, Ia bentar, akan Bu Darni. melahirkan anak laki-laki, dan engkau, ini malaikat yang berkata ya. Ini malaikat yang berkata. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah itu. Sesudah bangun dari tidur, itu dia. Bu Darni, yang saya tanyakan, di mana perintah Elohim untuk menyembah firman atau Yesus? Bukan arti nama Yesus itu, bukan apa nama yang direkomendasi Elohim kepada nama anak itu, bukan. Yang saya tanyakan, di mana perintah Elohim bahwa kita juga menyembah anak yang diutusnya di perjanjian lama yang bernama Firman dan yang bernama Yesus. Kalau arti nama, justru itu menjelaskan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan itu sendiri, karena menyertai ada dua oknum di situ, bukan satu oknum. Kalau satu oknum tadi, ya barulah kita terima. Berarti Bapa itu yang menjadi Yesus. Justru kalau Bu Darni mengatakan Tuhan menyertai dia, Tuhan menyertai kita, berarti ada oknum lain. Pertanyaanku dianalisa Ibu Darni terkasihku. Cepat. Oke. Di dalam Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Apa? Yeremia? Sesungguhnya Yeremia berapa tadi? Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Nah, raja ini yang disebut Tuhan keadilan kita akan membawa pembebasan dan kedamaian bagi umatnya. Nubuatan ini sering dinubuatkan dengan Mesias, yaitu Yesus Kristus yang akan datang dan memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Perintah sembahnya di mana Bu Darni? Saya minta dia Sudah dia Tuhan keadilan. Bu Darni, pastilah dia disembah.
Budarni, dengarin baik-baik. Oh. Ya, raja-raja di perjanjian lama juga adalah raja Daud, kakeknya Raja Daud. Dia adil juga dikisahkan. Dia juga menjadi suatu orang yang gagah. Sama dengan pemberitaan di Yeremia 23 ayat 5 ini. Ya, ini menjelaskan, dengar ya baik-baik biar saya baca. Ya, sesungguhnya waktu akan datang Budarni, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Kenapa tunas adil? Sesuatu hal yang baru lahir, itu maksudnya tunas adil bagi Daud. Ia memerintahkan sebagai raja bijaksana yang akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Itu bukan jawaban dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya, di mana perintah Elohim menyembah? Bukan tentang raja. Ya, banyak raja Salomo juga di perjanjian lama, dia adil. Diberitakan dia di Bible, dia adil, dia gagah. Cari dulu Budarni, jangan dulu asal nyoplok ayat Bible aja, suka-suka Budarni aja pun. Iya kan, kalian kan nggak Kristen, jadi kalau diterangkan pun kalian tolak. Budarni, kalimatnya tidak ada menyembah, tidak ada suruh menyembah di sana. Ini Budarni, tuh banyak tuh orang-orang yang tidak waras di dekat jalan tuh di Medan, di arah Simpang Selatan. Budarni panggil, bilang sama dia, baca, ngerti nggak maksud ini? Pasti dia lebih ngerti Budarni. Perintahnya di sini bukan untuk menyembah, tetapi memberitakan ada raja. Sama seperti raja-raja Salomo, juga adil itu, gagah, raja besar itu. Yang saya minta, pertanyaan saya, di mana perintah Elohim? Karena Ibu Darni mengatakan tunduk pada perintah Elohim. Di mana perintah Elohim bahwa untuk menyembah si Firman atau Yesus itu? Come on lah, aduh. Kan Yesus sudah datang di perjanjian baru. Dia sudah mengatakan. Budarni, saya tidak membahas murid-muridnya juga mengatakan. Budarni, saya tidak membahas perjanjian baru. Kok lompat perjanjian? Kita fokus tadi, kita sepakat perjanjian lama. Ayo, sebentar ya. Ayo. Tidak ada Elohim di perjanjian baru. Udah ganti namanya Bapa. Elohim yang saya minta. Iya, di perjanjian baru juga itu firman Elohim. Yesus itu firman Elohim. Budarni, Elohim itu udah pasti kita sembah di perjanjian lama. Ya, yang kita fokuskan tadi nubuatan di perjanjian lama. Google lah Budarni kalau capek Google. Capek Budarni seperti itu. Enggak, ini kan udah bukuku di sini lengkap di depanku, tinggal mencari ayat. Budarni aja dari tadi 2 ayat ini tidak nyambung. Karena apa? Kalian kan memang menolak Yesus itu Tuhan. Budarni, nggak nyambung lah. Iya, Budarni, saya mau nanya nih, kalau di Advent itu masih pakai Tritunggal atau enggak, Budarni? Iyalah, itu kan masih, tentang keberadaan bagaimana kita mengenal Elohim itu Tritunggal. Seluruh Kristen dasarnya di situ. Nah, saya ini kurang paham tentang Tritunggal ini. Dari kemarin saya nanya, nggak ada yang bisa jawab nih, Budarni. Apa Coba itu? tolong jelaskan nih di Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17. Tapi sebelumnya kita sepakatin dulu nih bahwa Allah itu, Bapa itu adalah Yesus ya? Bukan. Bapak itu Yesus ini firman Bapa gitu. Yesus ini bukan Elohim di bumi, bukan. Tapi dia firman Elohim turun ke bumi. Berarti Yesus ini bukan Bapa ya? Bang ini. Bukan, di bumi Yesus bukan Bapa, bukan. Itulah Tritunggal. Bang Peter, Assalamualaikum. Bang ini kelarin dulu Bang Jimannya. Iya, saya dulu saya itu. Bang Peter, Assalamualaikum. Oke. Jawab dulu Budarni itu tadi. Carikan sama saya di perjanjian lama sesuai dengan pernyataan Budarni bahwa harus tunduk perkataan Elohim di perjanjian lama. Oke, saya tanyakan di mana di perjanjian lama perintah Elohim untuk menyembah. Dengar dulu, menyembah yang namanya Yesus. Tapi benar yang bilang, bukan Yesus, Firman. Oke, mana Firman dan Yesus di mana? Ayo. Coba. Baik, Yesaya 43 ayat 10. Oke, bentar tahan ya. Yesaya 43 ayat 3 dulu. Ayat 3 dulu. Udah 2 ayat ya, nggak nyambung ya? Ya, banyak ini di depanku nih. Sebab dengar, sebab akulah Tuhan Elohimmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir. 1,
Juru selamat dan penebus hanya disandangkan kepada Yesus. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Elohim dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Tanya, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Yesus itu sayang. Udah, saya jawab. Yesaya 43 itu harus pakai nikmat kita baca ya. Perikopnya, karena pakai perikop nih. Elohim adalah satu-satunya penebus. Elohim ya. Nah, kita baca ayat 3-nya. Kata Budarni, sebab akulah Tuhan Elohimmu yang maha kudus, Elohim Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Pertanyaanku, mana firmannya sama Yesus di situ? Yang kutanya firman sama Yesus, bukan Elohim. Yesus ini di sini Tuhan. Lukas 2 ayat 11, malaikat berkata, Yesus telah lahir juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Makanya selalu berbarengan, Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu. Tuhan itu diberikan kepada Yesus. Elohim itu adalah yang tak kelihatan, yang tak terhampiri, ya, roh yang tak kelihatan. Tapi Tuhan itu yang datang ke bumi, yang kelihatan, yang menjadi manusia. Itulah firman Elohim. Makanya dikatakan sembahlah Tuhan, Elohimmu. Itu dia. Bu Darni, di Yesaya 43 ini Yesus sudah lahir. Di sini sudah ada dia. Di sini dia bersama-sama dengan Elohim. Yang saya tanya, Yesaya 43 ini Yesus sudah ada atau belum? Sudah lahir. Nama Yesus belum, tapi di sini masih firman dia. Di Yesaya ini dia firman. Mulai dari Kejadian, Yesus sudah ada, tetapi itulah firman. Bersama dengan Elohim itulah firman itu. Pertanyaan saya tadi Bu Darni apa, coba ulang dulu Bu Darni. Di mana Elohim menyuruh menyembah Yesus, gitu kan? Jawabannya. Ayo, ini dia. Dengar lagi. Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 13. Juga seterusnya, aku tetap Dia. Dulu, itu ini mengatakan Elohim mengatakan juga seterusnya sampai ke perjanjian baru. Dengar dulu. Sebentar. Juga seterusnya, aku tetap Dia juga, mengatakan Yesus itu, aku tetap Dia juga. Itu maksudnya di sini nih. Yesaya 43 ayat 13. Itu kan tapi kalian karena menolak, ya bingung lah kalian, nggak ngerti. Itu klaim Bu Darni, kita itu klaim Bu Darni, ya sah-sah aja karena kan kalau ngomong kita kan, tapi kita harus pakai data Bu Darni. Ternyata di Yesaya 43 Elohim berkata, dirinya sendiri Elohim ini berkata, sebab engkau tidak, dikatanya kayak gini, akulah Tuhan Elohimmu. Ini ya, Tuhan Elohimmu, berarti dengar dulu Bu Darni, bukan Yesus, bukan firman ya, tetapi masih menamakan dirinya Tuhan Elohimmu yang maha kudus, Elohim Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia di Sheba sebagai gantimu. Pertanyaanku, di mana perintahnya menyembah di situ yang bernama firman dan Yesusnya, dan di mana di situ di Yesaya diberitakan Yesus sudah ada atau lahir? Di mana itu Bu Darni? Enggak usah mutar-mutar. Iya, di dalam Yesaya ini nubuatan lalu digenapi di dalam perjanjian baru. Makanya Trinitas. Apa? Boleh saya bantu jawab? Bisa, silakan. Mungkin yang dimaksud Bu Darni masalah di ini sambungannya di Yohanes 17 ayat 3 nih. Kan di situ jelas tuh dijelaskan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah atau Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, di sini kan mungkin maksud Bu Darni ini karena Tritunggal itu 3 dalam 1 kepribadiannya. Jadi di sini ini Elohim ini adalah Yesus gitu. Iya, Elohim ini menyatakan diri di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah,
Coba Itu Bu Dani, maksudnya. aku boleh nggak nih? Aku ganti kata-kata Elohim dengan Yesus. Jadinya begini nih ayat Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Yesus, satu-satunya Yesus yang benar, dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang Yesus utus. Enggak bisa kalau begitu, enggak trinitas. Kan sama, Yesus sama. Itu ini oneness itu, kalau yang seperti ini bilang itu oneness. Enggak cocok. Masa Elohim diutus? Nah itu, makanya kan di sini kan dijelaskan satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Engkau utus, engkaunya di sini siapa? Elohim kan? Yesus di sini tetap masih firman Elohim yang diutus. Elohim itu nggak turun ke bumi. Elohim nggak turun ke bumi. Ini kan Elohim. Ya, yang mengutus Yesus ini adalah hakikatnya Yesus ini, keadaan yang sebenarnya. Yesus ini kan Elohim. Hakikatnya tahu hakikat kan? Jadi menurut Bu Darni, yang mengutus Yesus adalah hakikatnya Yesus. Nah, hakikatnya Yesus ini Elohim. Itulah yang mengatur. Jadi Yesus, jadi kesimpulannya Yesus mengutus Yesus gitu. Bukan seperti itu. Elohim mengutus firman-Nya, dirinya, itulah menjadi manusia, itulah Yesus. Nah, kalau firman sendiri apa Bu Darni? Apa? Arti firman itu? Firman itu adalah sabda, ucapan Elohim. Perkataan ya? Iya. Tapi gimana ceritanya perkataan ini bisa menjadi Yesus gitu? Menjadi hidup. Perkataan itu menjadi hidup di bumi. Makanya segala firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka. Kan begitu. Jadi semua ucapan-ucapan itu yang melalui Yesus lah itu dikatakan semua sewaktu dia di bumi. Itu. Nah ini saya tambah bingung nih, Bu Darni. Karena bingung? Elohim pada awal mulanya itu kan bisa. Bang ini gimana sih Bang, ini muter-muter gini loh. Hakikat Yesus mengutus Yesus, artinya yang saling mengutus ini satu hakikat. Bu Darni ya, betul ya? Hakikat Yesus ini keadaan sebenarnya Yesus, bukan manusia loh. Keadaan sebenarnya Yesus ini adalah Elohim. Jadi antara pengutus dan diutus beda atau sama? Pengutus dan yaitu Elohim. Yang diutus dirinya, firman-Nya, supaya bisa pengutus datang ke bumi. Artinya pengutus dan diutus sama. Iya, mereka ini satu ini. Mereka ini sama gitu. Seharusnya Elohim yang turun ke bumi, Bang Handi. Tapi kan Elohim itu tak bisa kita jangkau, nggak bisa setelah kita turun ke bumi, setelah turun ke bumi, yang di bumi ini sama nggak dengan yang tidak di bumi? Yang di bumi kan menjadi menjadi daging, menjadi manusia. Artinya Yohanes 1 ayat 14. Ya, setelah dilahirkan Maria jadi Yesus tuh. Nah, yang kan tidak semua turun, ada yang di surga, betul ya? Iya. Nah, sama nggak yang di surga? Sama nggak yang di surga dengan yang di bumi, Ibu Darni? Sama enggak lah, yang di bumi kan pribadi anak, pribadi daging di bumi. Nah, kalau begitu yang mana yang Tuhan? Yang di bumi atau yang di surga? Aku dan Bapa satu katanya. Jika sudah engkau melihat aku, engkau sudah melihat Elohim. Kata Yesus. Iya, yang di bumi Tuhan, yang di surga juga Tuhan. Ya berarti satu. Ya jelas kan, dia kan firman-Nya Elohim. Udah pastilah dia berarti juga ada berapa Tuhan itu? Ada berapa tuh Tuhan? Enggak begitu cara hitung-hitungannya, enggak bisa begitu. Silakan hanya mengenal aja. Begini, cara mengenal keberadaan, kebagaimanaan Elohim itu, begitulah Trinitas itu kami mengenalnya. Gitu. Cara mengenal keberadaan Elohim itu kita harus belajar di dalam Tritunggal. Itu dia. Jadi Elohim ini satu, Esa. Tapi kenyataannya dia mempunyai firman dan Roh Kudus. Tapi kenyataannya Bu Darni ini ada berbeda tempat, satu di bumi, satu di surga, gitu. Ternyata Bang Handi di dalam keislaman juga Allah mempunyai Rohullah dan Kalimatullah. Itu dia, bukan tiga Tuhannya.
Itu diri Allah itu, kalimatullah dan roh. Kalau Allah itu Ruhullah. menciptakan dengan Bentar ya. kalimatnya. Setelah kalimatnya ini menjadi ciptaannya, bukan Allah lagi gitu. Misalnya Ini. Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya. Nabi Isa bukan Allah karena sudah jadi ciptaan gitu. Nah sekarang Yesus yang ada di bumi ini sama nggak dengan Elohim yang ada di surga? Bentar, dengar ya. Biar ku bacakan dulu apanya nih, sebentar ya. Enggak, jawab dulu itu tadi Bu Darni, ya malah lari aja Bu Darni. Sama. Di mana dulu perintahnya, di mana dulu? Fokus dulu itu. Nih. Wah, waduh. Bu Darni rambutnya habis disemir. Gua gadein dia. Cantik kali Bu Darni. Wih, rambutnya. Tunggu mana dia? Ini kucing garong tahun 2025 ini. Nah, ini dia. Nih, besarkan Kayak dulu. personilnya ini loh, Trio Macan. Ya. Ini dengar ya, ini. Nih lihat. Nabi Isa adalah kalimatullah dan rohullah yang menjadi manusia. Quran surat An-Nisa 4 ayat 171. Bentar ya. Diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan Roh darinya. roh darinya. Quran surat Ali Imran 3. Artinya ini biar nih saya jelaskan. Ya, artinya adalah gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimatnya, kemudian meniupkan roh. Artinya apa? Nabi Isa alaihissalam bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan, utusan Tuhan. Itu kalau di Islam tuh. Itu clear. makanya. Nah sekarang pertanyaannya benar nih. Tunggu dulu sebelum. Di dalam Kristen, Elohim menyatakan diri di dalam kalimatullah dan rohullah. Nah, itu dia. Justru pertanyaannya sekarang. Nih, Ibaratnya setelah begini, Yesus Allah itu, benar nih. tunggu dulu Bang Adi. Setelah Yesus Allah ada itu- di muka bumi, didengarnya ya. Setelah Yesus ada di muka bumi nih, ada Elohim di surga. Pertanyaannya yang mana yang Tuhan? A. Yesus yang di bumi. B. Elohim yang di surga. Silakan. Ini kalimatullahnya inilah yang menjadi manusia. Sama itu penguasa. Ayo, yang turunnya dia ke bumi ini Nabi Isa ini, Yesus ini adalah kalimatullah. Iya. Dirinya Elohim itulah ini. Yang Kalimatullah jelas ini. Nabi Isa alaihissalam itu ciptaan Tuhan, dia bukan Tuhan. Rohullah di sini. Nah, Dengar Bang Andi, Rohullah ini, Bang Andi, tunggu dulu. Rohullah ini kalau di kami Roh Kudus itu adalah nafas. Nafas Itu kepada roh. tunggu dulu. Sebentar dulu. Itu nafas kepada seluruh umat manusia. Makanya di dalam diri manusia ini ada Elohim. Biar tahu Bang Nah, Andi. terserah. Ada Elohim. Itu Itulah rohnya. itu ada roh darinya. Berarti roh di dalam diri Nabi Isa. Iya, dari- roh dari siapa? Dari Elohim. iya, dari Kalau Allah nggak ada roh, lah. mate kita mate. Nah, itu dia. Oke, ini sekarang tebal Bang ini Bang Andi. Andi. Ini Bang Andi tebal bukuku ini, tengok Bang Andi. Iya, iya. Ya. Sekarang gini aja, biar Belajar tebal nih. gitu, sederhana. Setelah Yesus jadi manusia di bumi, Nih, kebenaran yang terungkap dari Al-Quran dan Alkitab sesungguhnya menyatakan Allah itu Maha Esa, Tauhid. Sama kan itu tauhidnya. Udah jangan kemana-mana lah. Nah, setelah Yesus menjadi manusia benar nih, ya kan ya, Yesus di bumi nih, Elohim ada di surga. Pertanyaannya, yang manakah yang Tuhan? Ya. Silakan. Yesus kan ke bumi turun. Yang mana yang Tuhan? Yesus yang di bumi atau Yesus yang di juga surga? dirinya Elohim. Yesus itu diri Elohim. Jangan bilang berapa Elohim, Saya berapa nggak nanya jumlahnya. berapa, Udah saya begitu. nanya yang mana. Saya ulang ya. Ya sama, Yesus. sama Tuhan. Yesus di bumi itu sudah dikatakan Tuhan. Lukas Oke. 2 ayat 11. Jadi Yesus yang ada di bumi adalah Elohim juga. Yesus di bumi itu firman Elohim. Berarti bukan Elohim tuh Yesus. Yang di bumi tidak, dia firmannya. Dirinya Berarti- Elohim itu turun ke berarti bumi. Yesus dan Elohimnya di Elohim. atas. Berarti Yesus dan Elohim beda. Ya. Beda ya. Di Yang bumi mana- beda lah. Kalau beda yang Nggak mana ada yang Elohim Tuhan? di bumi, tidak. Kalau beda benar nih yang mana yang Tuhan?
Ya kan penguasa, sama-sama penguasa. Berarti dua Tuhan. Bukan seperti itu, enggak. Nah, ya udah lama Sekarang lanjutnya, Yesus, aku makan. Bang Handi, sekarang Yesus di mana sekarang? Yesus sekarang kan udah kembali ke tahtanya, ke kerajaannya. Iya. Udah kembali. Mana ada lagi tiga? Mana lagi tiga coba? Satu kan, tauhid. Itu. Budar nih, diam dulu. Nah, pelan-pelan. Ya. Kita ini besti loh. Saya tahu tempat Budar nih, saya nanti kapan-kapan berkunjung, ya. Biar kita dekat. Nah, jadi gini Budar nih. Tadi kan Budar nih menyamakan di surat An-Nisa tadi tentang Nabi Isa itu adalah adalah kalimatullah. Kalimatullah. Dan Rohullah. Iya, dengar dulu Bu Darni. Itu tidak kami bantah. Justru di ayat tersebut menegaskan bahwa kalimat Allah atau firman yang diucapkan oleh Allah lalu menjadi seorang manusia yang disebut dengan Nabi Isa itu tidak dituhankan. Tidak sama. Kalau Bu Darni menyamakan seperti itu Yesus di dalam Bible, harusnya di dalam Bible Yesus juga tidak disembah. Begitu dia, makanya jangan sama-samakan loh. Ada konsekuensinya Bu Darni. Enggak, tadi tentang Trinitas. Bagaimana Trinitas? Dengarkan dulu. Justru kalau kalimat teologi ini Bu Darni ini punya kuasa nih, punya ilmu, kekuatan lah, black magic lah kita bilang ya, seorang penyihir. Bu Darni bilang kayak gini, jadilah bola. Apa Bu Darni yang jadi bola atau suara Bu Darni itu perkataan Bu Darni yang menjadi bola? Beda itu, jangan samakan dengan Elohim. Elohim, dengar dulu. Kalau tidak ada Elohim, apa ada firman? Apa ada firman itu kalau nggak ada Elohim? Makanya Bu Darni, jangan menyamakan apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Ya, kecuali ada Allah yang lain. Diam dulu. Tadi Bu Darni ngomong, saya diam dong. Oh, sorry. Di dalam Al-Quran yang ibu bawakan di surat An-Nisa membuktikan bahwa Nabi Isa di dalam Al-Quran dengan Allah itu mempunyai kedudukan kodrat yang berbeda. Nabi Isa itu adalah utusan, dia adalah sebuah kalimatullah yang ditiupkan roh dari Allah, ya, yang ditiupkan, dan dia itu tidak untuk disembah, dia hanya utusan bagi Bani Israel. Kalau Bu Darni menyamakan itu yang ada di dalam Bible, justru harusnya Bu Darni tidak mentuhankan Yesus karena menyamakan. Itu satu poin. Kedua, balik lagi kita pakai data. Saya senang loh sebenarnya Bu Darni ini, walaupun ya gitulah, tapi santun lah, bisa lah ya. Kita buktikan bahwa tadi Bu Darni mengatakan Yesus itu adalah Elohim, iya kan? Bukan firman Elohim. Iya, tapi di Yesaya 3 tadi jawaban Bu Darni, iya, mengatakan aku tetap dia juga, bilang begitu. Elohim itu Yesus atau bukan? Firman Elohim. Oke. Yesus ini. Kalau berarti beda firman Elohim dengan Elohim. Kan turun ke bumi dia. Iya, yang kutanya berbeda nggak mereka? Atau sama? Ya sudah, kan pribadi kedua udah turun ke bumi. Pertanyaan saya, Elohim dengan firman Elohim orang yang sama atau orang yang berbeda? Oh, ya sama, karena itu kan perkataan Elohimnya Yesus ini, ucapannya menjadi manusia, gitu. Oke, orang yang sama. Kita buka data ya. Saya ambil di Perjanjian Baru, Bu Darni. Kalau memang orang yang sama, karena firman tadi itu kan ada di Perjanjian Lama. Yohanes 17 ayat 3. Saya mau tanyakan, yang berkata-kata di sini Elohim atau firman Elohim? Garis merah ini. Inilah gitu ya. Inilah hidup yang kekal itu. Yesus. Siapa yang berkata-kata? Ya, siapa dia ini? Dia ini Elohim atau firman Inilah Elohim? hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa saya tidak, Bu Darni, saya tidak menyuruh Bu Darni untuk membaca. Yang saya tanyakan, di tulisan merah ini orang yang sama, Elohim atau firmannya Elohim, orang yang berbeda. Firmannya Elohim, itu firmannya Elohim yang berbicara itu. Iya, firmannya Elohim, tetapi orang yang sama, Elohim kan? Oke. Bukan Elohim itu, bukan. Ini firman Elohim yang berkata-kata ini yang menjadi daging Yesus. Tapi Elohim yang menjadi firman Elohim merubah menjadi manusia. Yohanes
Firman Elohim yang ayat menjadi 14. manusia, bukan Elohim yang turun ke bumi. Oh tidak. Iya, tetapi orang yang sama kan ketika di bumi. Ketika Iya di kan? bumi yang menjadi daging itu bukan Elohim itu yang bicara ini, bukan. Iya, yang saya tanyakan orang yang sama kan? Jawab Yesus. dong. Yesus. Tadi Ibu Darni jawab orang yang sama loh. Sekarang jangan berubah lagi. Orang yang sama atau tidak? Iya, mengatakan, oke. menerangkan Udah, bahwasanya orang yang Yesus ini sama. adalah firman Tahan dulu. Elohim. Tahan dulu, orang Tapi yang yang dia sama. berkata di sini Diam bukan dulu. Elohim. Diam dulu. Firmannya. Orang yang sama. Iya, Iya, firman yang dulu. menjadi Diam manusia dulu. itu. Nah, itu. Iya, diam dulu. Ini Ya. kata Elohim atau firman Elohim atau Yesus. Nah, itu tiga nama. Yesus. Oke. Yesus. Ya, dengar dulu Bu Dani. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Theos yang benar. Siapa Theos di sini? Elohim itu Disembah enggak? disembah. Oke. Dan mengenal Yesus Kristus. Yesus Kristus ini siapa? Elohim atau bukan? Ini firmannya Elohim, Yesus ini kan diutus dikatakan. Oke, berarti firmannya Elohim. Disembah atau tidak? Iya. Iya disembah karena sama itu satu Nah, hakikat. pertanyaannya. Hakikatnya Yesus ini kan Elohim. Wajib harus kau sembah itu. Iya, Bu Dani, tahan dulu. Pertanyaannya. Ini disembah Yesus Kristus. Elohim disembah. Ada berapa sesembahan di sini? Oh, iya bukan begitu caranya menerangkan itu. Dia satu itu. Satu Kan itu ini cuman Elohim itu menyatakan Bu Darni, diri. yang Itulah berkata karena ini Elohim kami cuma itu maha satu orang kuasa. loh. Bisa menyatakan Bu Darni. diri. Nah, itu Bu dia. Darni, yang berkata-kata ini. Kayaknya nyaman gini loh. Berdasarkan data ini, satu-satunya Elohim yang benar atau satu-satunya Tuhan yang benar adalah A. Elohim, B. Yesus. Di antara Ya, di yang sini mana yang Elohim berkata yang benar? di ini ayat ini ya, ayat ini yang mengatakan di sini adalah Elohim itu berada di kerajaan surga. Yang diutus ini adalah hamba. Dikatakan dia hamba, dikatakan nabi, dikatakan utusan. Turunlah ke bumi. Firmannya itulah Yesus. Sepaket itu, sepaket. Itu sepaket. Yes. Iya dong, sepaket. Justru Itulah kalau tandanya dikata- kita mengenal Elohim. Jadi kita Oke. tahu siapakah, Bu- bagaimana lah, Bu Darni, bagaimana Bu Darni. keberadaan Elohim itu Bu ya. Darni. Nah, itu. Bu Darni, sama nggak kedudukan hamba dengan yang mengutus? Hamba dia itu bukan seperti hamba manusia yang berdosa, bukan. Saya tanya, Karena Bu turunnya Darni. dia ke bumi, karena turunnya dia ke bumi, maka dia merendahkan diri menjadi hamba, gitu. Oh, berarti Nah, Bu itu Darni. Elohim itu sendiri kan? Kan turun dia Ada ke nggak bumi. yang menjelaskan kedudukan hamba itu tidak seperti hamba manusia? Ada nggak yang menjelaskan dalilnya? Enggak begitu kalau pertanyaannya, Pak. Setelah Elohim menjadi hamba, apakah masih ada Elohim? Bukan firmannya yang menjadi hamba, firman bukan Elohimnya Elohimnya. menjadi hamba. Bukan Elohim tetap Elohimnya ya. dia di kerajaan di sana. Dia Oh, kan jadi- nggak kelihatan. Elohim itu kan nggak kelihatan. Jadi pertanyaannya gini, Bu Darni, Elohim ini tidak pernah tergoyahkan bentuknya seperti apa? Tetap dia stay di Iya. surga gitu ya? Dia itu tak terhampiri. Oke, baik. Terus yang turun ke muka bumi ya, Elohim atau bukan? Firman Elohim menjadi Firman-Nya, daging agar baik. bisa dilihat manusia. Oke, setelah dia menjadi manusia ini, apakah manusia ini Elohim atau bukan? Manusianya nggak Elohim dong. Manusianya nggak Elohim, tetap Elohimnya cuma satu. Iya, Elohim itu tetap berada di atas, di atas. Dia tetap satu dia. Yes. Oke, berarti Yesus bukan Elohim. Bukan di bumi, bukan Elohim dia. bukan. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan waktu di bumi. Oh, jangan salah begitu. Gelarnya tetap Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Gelarnya itu nggak bisa dirubah. Hanya dia merendahkan diri, datang sebagai manusia, turun ke bumi. Tapi Yang Bu rubah Darni itu bukan mengatakan, kita, Bu Darni. tapi Bu Darni tadi mengatakan di bumi Bu Darni Yesus yang itu rubah. bukan Elohim. Apa itu kerubah? Jangan begitu Bang Andi. Iya, jangan dulu. Aku sebenarnya enak loh menerangkan keberadaan Iya, enak Elohim masuk. itu. Ibu Adar ini kalau ngomong itu, pokoknya enak gitu loh.
Kayak sambal itu loh, kayak sambal. Sambal belacan. Gitu. Sama seperti kalian tadi di dalam surat An-Nisa itu. Allah itu mempunyai kalimatullah dan rohulullah. Oke. Kami juga seperti itu di dalam kekristenan. Sekarang kita bahas tentang sedikit itu ya. Bisa dibukain nggak man? Zakaria 12 nomor 1. Sambil di Zakaria 12 nomor 1. Sambil buka. Nah ya, Bodarni Yesus itu manusia ya? Iya dong, di bumi manusia. Zakaria berapa? Zakaria 12 nomor 1. Roh di dalam diri manusia itu ciptaan Tuhan ya, Bodarni ya? Roh yang ada di dalam diri manusia, pemberian Elohim. Pemberian Elohim, baik. Berarti ciptaan Elohim gitu ya? Iya dong, yang di dalam manusia ini. Iya. Termasuk dalam diri Yesus, silakan dibaca. Zakaria 12 ayat 1, ucapan ilahi, itu ya, ucapan ilahi, firman Tuhan. Terus geser tentang Israel. Israel. Demikianlah firman. Geser, Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Yes. Artinya roh di dalam diri manusia ciptaan Tuhan, betul? Manusia yang mana ini? Kita, manusia kita ini bukan Yesus. Manusia loh. Lah, iya, Yesus itu memang manusia, datang sebagai manusia. Tetapi sebelum sebagai manusia dia ini kan firman bersama-sama dengan Elohim itu dia kan. Roh di dalam di dalam diri Yesus ada roh nggak, benar nih? Kalau nggak ada roh, nafas. Roh itu ada nafas. Berarti rohnya Yesus sesuai tadi data yang ada, berarti roh di dalam diri Yesus ciptaan Tuhan, betul? Salah, yang di dalam diri Yesus itu salah, ya itu memang menyatu. Dia itu menyatu. Dia punya, malahan roh yang ada pada kita itu dari roh Yesus. Buset dah. Orang Yesus kan dikasih roh juga kok. Yesus dan Elohim itu kan sama satu. Coba baca lagi man, buka lagi dibaca man. Buktinya sekarang Yesus berada di mana, Bang Handi? Yesus di mana sekarang? Sesuai dengan Lukas 22:69, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya, maksudnya itu kekuasaan penuh. Oh tidak, bukan ada di sebelah kiri sebelah kanan. Oh dengerin dulu datanya. Bukan. Maksudnya duduk di sebelah kanan itu kekuasaan penuh. Ya ini udah Lukas 22:69 aja man. Lukas 22:69 coba. Lukas 22:69. Pokoknya lu belajar Bible sama gua benar nih. Pendeta belum tentu tahu. Kalian kan pelintir kadang ayatnya. Lo kok pelintir? Orang baca apa adanya. Lukas 22:69. 69 ya? Iya, 22:69. Yesus di hadapan mahkamah agama. Ini dia ayat 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang maha kuasa. Oke. Pertanyaannya penuh. Pertanyaannya dengerin dulu Belandi. Pertanyaannya yang maha kuasa di sini siapa? Yang maha kuasa itu Elohim. Bukan anak manusia ya, bukan ya? Anak manusia itu sudah kembali ke sana. Duduk itu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Yesus ini apa coba? Pada mulanya Yesus ini adalah firman. Sederhana bersama-sama dengan Elohim. Udah nih sederhana nih. Yang maha kuasa di surga adalah A. anak manusia, B. Elohim. Iya, Elohim. Bukan anak manusia ya? Elohim di dalam Yesus. Nyata Yesus. Iya dong. Elohim itu kan tak kelihatan, tak terhampiri. Terangin man. Itu. Makanya nanti yang menghakimi siapa? Ayatnya Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Kan kata Yesus, aku akan membangkitkan orang di akhir zaman kelak. Yohanes 6 ayat 40. Kau lagi man, kau lagi yang ngomong man. Ayo. Kemiut man. Sedangkan orang Yahudi pun sampai hari ini menunggu-nunggu kedatangan Tuhan. Tapi mereka nggak kenal siapa Tuhannya. Sabarnya jangan sampai turunin dulu, jangan diturunin dulu kayak Masaha. Mulai sekarang anak manusia ini siapa?
Yesus itu gelarnya itu. Oke, Yesus anak manusia. Berarti anak manusia ini Yesus Firman sudah duduk di sebelah kanan siapa ini? Allah ini siapa? Di sebelah kanan. Maksudnya ini di sebelah kanan Allah itu. Enggak, siapa yang saya tanya bukan maksudnya. Enggak, yang saya ada tanya artinya, siapa? bukan seperti itu. Di Kristen enggak kayak gitu. Kalau di kekristenan itu maksud ayat ini kekuasaan penuh gitu. Duduk di sebelah kanan itu maksudnya kekuasaan penuh. Bro, dengarkan dulu, dengarkan. Ku tanya dulu, anak tunggal Elohim. Emangnya ada rupanya istrinya Elohim? Nih. Dengarkan dulu. Psst, diam dulu. Yang Maha Kuasa ini siapa? Yang Maha Kuasa itu adalah Elohim. Nah, ini anak manusia siapa juga? Iya sama itu kan dirinya Elohim, anak manusia ini. Berapa yang duduk di sini dibilang? Iya, yang duduk di sebelah kanan nggak ada, dibilang ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Tapi di sini maksudnya di sini adalah kekuasaan penuh kepada yang kelihatan itu, ya. Yang kelihatan itu kekuasaan penuh. Karena kita juga nanti manusia akan melihat Tuhan kita yang sebenarnya. Kalian juga tunggu dulu, teman-teman Islam juga di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23, Quran surat Al-Qiyamah ayat 23. Diam dulu, jangan ternyata kalian juga melihat Allah itu nanti. Yang kelihatan siapa yang kalian lihat nanti? Tapi yang nggak ada, kita nggak ada anak manusia di sana yang. Iya enggak dong, karena kalian kan menolak anak manusia. Iya. Bukan itu permasalahannya sekarang. Ntar dulu ya Ban ya, izin teman. Lukas 22:69 ini kan duduk, anak manusia duduk ya. Coba buka kisah para apostolos 7:55. Iya. Di situ duduk ya. Di situ duduk. Kisah para rasul 7:55. Ya, di situ anak manusia duduk. Iya. Nah, coba Man buka dulu Man, dilihat. 255 ya? Iya, 7:55, KPR 7:55.